belajar dan salam moderasi beragama. Saat ini saya berada di Pusat Peribadatan Puja Mandala, Bali. Nah, di sini merupakan miniatur Indonesia di mana beragam kebudayaan dan agama menjadi nuansa yang harmonis dan zaman selalu. Nah, ini merupakan kampung moderasi beragama yang tentunya bisa memberikan kita pemahaman bahwa moderat dan moderasi beragama itu wajib dilakukan di Indonesia. Puja Mandala adalah pusat peribadatan yang menghadirkan 5 rumah ibadah di dalam satu kompleks. Puja Mandala berada di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Dikutip dari indonesia.go.id, di dalam kawasan Puja Mandala ada Masjid Agung Ibnu Battuta, Gereja Katolik Maria Bunda Segala Bangsa, Wihara Buddha Guna, Gereja Kristen Protestan di Bali, Bukit Goa, dan Pura Jagatnata. Tempat-tempat peribadatan ini saling berdampingan secara kokoh di dalam satu lokasi. Sepintas, Puja Mandala mengingatkan Bukit Kasih di Kawangkoan, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Namun, meski sama-sama berada di wilayah perbukitan dan memiliki 5 rumah ibadah dari 5 agama, Bukit Kasih pengunjung harus menaklukkan 2.435 anak tangga. Pengurus Masjid Agung Ibnu Battuta, Ustadz Soleh Wahid menceritakan pendirian Puja Mandala yang memiliki arti tempat beribadah. Puja Mandala bermula dari keinginan warga Muslim yang umumnya pendatang dari Pulau Jawa yang bermukim di sekitaran Benoa dan Nusa Dua untuk memiliki masjid sendiri. Keinginan muncul pada tahun 1990. Saat itu mereka merasa kesulitan menjangkau masjid karena masjid terdekat berada di Kuta yang jaraknya sekitar 20 km dari tempat tinggal mereka. Namun sebagai minoritas mereka terganjal aturan surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama nomor 1/BER/MDM/MAG/1969 tentang pelaksanaan tugas aparatur pemerintah dalam menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengembangan dan ibadat agama oleh pemeluk-pemeluknya. Keluhan mereka ditanggapi Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi saat itu, Job F, yang kemudian berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan tokoh-tokoh masyarakat setempat. Menteri Job F kemudian meminta agar dibangun suatu pusat peribadatan bagi 5 agama yang diakui di Indonesia ketika itu. Kehadiran tempat ibadah ini sekaligus memfasilitasi para karyawan dan tamu-tamu yang berkunjung untuk tetap bisa beribadah sesuai agamanya masing-masing. Pembangunan pusat peribadatan mulai dilakukan pada tahun 1994 dan berlangsung hingga tahun 1997 dengan menyelesaikan bangunan Masjid Agung Ibnu Battuta, Gereja Paroki Maria Bunda Segala Bangsa, dan Gereja GKPB Bukit Goa. Sejumlah literasi disebutkan bahwa Wihara Buddha Guna selesai dibangun pada tahun 2003. Namun menurut Krishna, wihara resmi digunakan pada tanggal 20 Desember 1997. Pura Jagatnata menjadi rumah ibadah yang terakhir diresmikan. Toleransi antar umat beragama yang ditunjukkan masyarakat Bali dengan hadirnya Puja Mandala telah membawa Bali pada sebagai kawasan yang tetap nyaman untuk dikunjungi dan memberi kontribusi tidak sedikit bagi perkembangan pariwisata, khususnya wisata religius. Dengan begitu, Bali tidak hanya dikenal dengan keindahan alam serta kekayaan budaya sehingga membuat masyarakat dunia jatuh cinta dan berduyun-duyun setiap tahun berwisata menjajah pulau seluas 5.780 km persegi ini. Pulau Dewata juga mampu menyuguhkan sebuah wisata religius yang berbeda dengan biasanya lewat Puja Mandala Rumah Peribadatan. Dan ini merupakan bukti nyata toleransi beragama serta sikap moderat yang ditunjukkan oleh setiap umat masing-masing dengan selalu menampilkan nuansa yang harmonis, damai, dan penuh dengan bersamaan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jayalah selalu Indonesia, damailah selalu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gotta find my way to you, even though you're